Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dampak dari corona ini adalah dampak positif pada diri kalian ya. Oke, langsung aja, nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak omong. Gue di sini sebagai alat studio, si nakal tapi tampan. Akan merangkum sebuah film yang berasal dari United Kingdom yang bergenre kriminal yang mengisahkan seorang ibu tunggal yang berduka atas pemerkosaan dan pembunuhan terhadap putri yang masih remaja. Jangan lama-lama, jangan nunggu untuk melanjuti semua cerita ini. Kita langsung aja ciao, 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 ciao. Ke tempat filmnya, tapi untuk kalian semua diharapkan untuk like, subscribe, dan komen pada channel ini. Oke, thank you so much dan check it out, bro. Di awal film ada seorang wanita yang bernama Mildred Hayes, seorang ibu tunggal yang terlihat masih berduka terhadap kasus anaknya, di mana anak wanitanya itu dibunuh dan diperkosa secara sadis. Dikarenakan hal inilah, ia menyewa 3 papan reklame yang sudah usang di dekat rumahnya dan diganti dengan isi poster baru. Nah, di mana ketika polisi dari kota tersebut melihat merasa tersinggung atas isi dari poster tersebut yang berisikan tentang bagaimana perkembangan dari anak yang diperkosa dan dibunuh itu? Apakah masih belum bertemu dengan pelakunya? Itulah isi poster dari tampilan tersebut. Di pagi harinya, ketua kepolisian yang tidak lain adalah Bill ini mendatangi tempat pembuat billboard tersebut dan menanyakan siapa yang menyewa dan membuat iklan tersebut, yang tidak lain adalah Milt tadi. How long she actually paid for? Di scene lain, ibu parubaya ini atau Milt melakukan wawancara kepada wartawan, di mana wartawan wanita ini bertanya kenapa memasang reklame ini. Lalu Milt menjawab dengan jelas bahwa putri yang bernama Angelina diculik, diperkosa, dan dibunuh 7 bulan lalu tepat di jalan ini. Bill yang menonton berita tersebut lalu mendatangi Milt, dan di sini Bill menjelaskan bahwa dia melakukan apapun demi menangkap pelakunya. Tetapi dari semua pria yang berbuat kejahatan tak ada yang cocok dengan DNA yang membunuh putrinya tersebut. Disinilah Milt mendengarkan bahwa Bill menderita kanker pankreas stadium akhir. Karena alasan inilah yang membuat warga kota kecil tersebut mencemooh dan mengancam Milt dan putranya atas tindakan mereka tersebut. Dying. I know it. I got cancer. Di klip ini kita diperlihatkan tentang ancaman dari dokter yang tidak senang terhadap Milt atas perbuatannya kepada Bill. Karena kejadian tersebut, Milt pun dituntut atas perbuatannya, lalu dibawa di ruang interogasi atas perbuatannya, yang dimana Bapak Bill ini mengeluarkan darah saat interogasi tersebut. Lalu ia dibawa ke rumah sakit dan interogasi tersebut ditunda. Just let her go. Come on, she. Mimin di sini kasih penjelasan dikit ya, bagaimana kalau kita di posisi Milt saat ini. Tentunya siapapun tidak mau yang namanya kehilangan anggota keluarganya, apalagi dengan cara yang tidak adil. Di posisi Milt ini, ia hanya ingin menangkap pelaku yang membunuh putrinya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada hal yang lain sebenarnya. Lalu Milt pun pulang ke rumahnya. Ia melihat anaknya yang merundung karena rendungan dari masyarakat. Milt ini adalah orang yang usil, di mana ia menjahili anaknya saat sarapan, yang membuat anaknya tertawa kembali dan melupakan kejadian tersebut. Oops. You old cunt. I'm not old, Robbie. Di saat yang tepat, mantan suaminya dari Milt ini datang ke rumahnya dan menanyakan hal gila apa yang kau lakukan dengan memasang papan reklame tersebut. Dan sempat terjadi cekcok di antara mereka, di mana mantan suaminya ini mencekik wanita ini dikarenakan hal yang ia lakukan tersebut adalah hal yang berlebihan. Di saat cekcok tersebut, wanita yang dibawa dari pria ini datang dan berbicara, "Aku ingin kencing, di mana tempatnya?" Set dah bang, set ganggu aja nih si kelentit. Dimana dagang lagi seru-serunya bangsat. Di sini mantan suami Milt ini berbicara kepada Milt untuk sabar. Dia pun tidak menyangka apa yang terjadi terhadap putrinya tersebut yang mati dibunuh dan diperkosa. Dia meyakini kepada Milt, sudahi urusanmu ini. Jangan melakukan hal bodoh lagi yang akan merusak reputasimu. Ingat, badai akan pasti berlalu. Sabar dan lakukan hal baik untukmu. Itu
itu lebih bagus ke depannya. Setelah kejadian itu, Milt pergi ke papan reklamenya tersebut, di mana ia melihat seekor rusa dan berbicara, kenapa pelaku belum tertangkap? Apa karena Tuhan tidak ada saat kita susah? Ingatlah, semua hal yang Milt lakukan ini sama persis dengan perkataan yang akan kita ucapkan saat kita sedang susah. Singkat cerita, Dixon sedang bercerita dengan ibunya tentang perlakuan Milt yang berlebihan. Lalu ibu Dixon ini memberi saran untuknya memberi peringatan untuk Milt. Salah satunya yaitu mengusik sahabat karibnya dengan cara menangkapnya atas tuduhan rokok terlarang. Possession, 2 marijuana cigarettes. Dan di sisi lain diperlihatkan Bill yang sedang menghabisi waktu-waktu akhirnya bersama keluarganya yang bahagia. Be hooked up. Now your mama and I, although it won't look every goddamn move you make. So the most important thing while we are watching you is that you do not. Di sini Milt pergi untuk menemui Red Welby dikarenakan ia harus membayar iklannya tersebut tepat waktu, di mana hari ini ia sudah menunggak. Di saat mereka membicarakan pembayaran tersebut, seorang pemuda dari Meksiko membayarkan sewa itu sampai bulan depan tanpa nama, identitas atau apapun. Ia melakukan tersebut karena hal yang termasuk hal wajar baginya untuk seorang ibu yang mencari kebenaran dari kasus anaknya The tersebut. Mexican delivery boy just dropped in with this. It says to pay for the rental on Mrs. Hayes'. Di malam hari tiba di mana Bill berbicara kepada istrinya bahwa ia sangat mencintai istrinya, dan tepat di malam inilah ia mengakhiri hidupnya dengan menembakkan kepalanya. Dan juga ia meninggalkan sepucuk surat yang bertujuan untuk diberi ke Milt yang berisikan tentang dia permintaan maaf ya karena sudah meninggal sebelum menyelesaikan kasus anaknya tersebut. Di pagi harinya pun Dixon yang mendengar berita bahwa kepala Bill sudah meninggal, di sini ia langsung menemui Red Welby dan menyalahkan Welby karena poster tersebut kepala Bill bunuh diri. What the hell's going on? Di saat yang tepat, bisa kita bilang ketua dari suatu wilayah kepolisian melihat tindakan Dixon tersebut yang membuatnya langsung dipecat. Just get the fuck out of my station house, man. Singkat cerita, kabar dari kematian kepala polisi Bill ini sudah diketahui oleh seluruh kota, di mana kita diperlihatkan sikap dari anak sekolahan yang melempari mobil Milt dengan botol kaleng dan langsung membuat Milt marah mendatangi anak tersebut. Ketahuilah, Milt ini adalah Mbak Jago, di mana ia langsung menendang bagian dari inti anak-anak tersebut tanpa banyak cincong. Dasar Mbak Jago dilawan, tolol. How about Can? No, I didn't really. Anything I can help you with, just give me a holler. Lanjut, di mana kalian akan diperlihatkan seorang pria yang akan kalian ketahui identitasnya nanti. Pria ini datang ke toko temannya tersebut dan berbicara to the point kepada Milt bahwasanya ia tidak senang dengan cara Milt ini. Di mana pria ini langsung melontarkan omongannya, aku adalah teman baik Milt atau aku teman baik anakmu. Di sini kalian pasti paham situasinya gimana tentang dia menjelaskan bagaimana ia kenal dengan anaknya tersebut, How bukan? about that? I'm a good friend of Willoughby's. How about that? Are you? Well, you know. Maybe as a friend of your daughter or something. Di scene lain diperlihatkan istri Bill mengantarkan surat yang Bill buat di malam hari itu, yang dimana berisikan bahwa Milt banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dan minta maaf karena sudah mati dan belum menyelesaikan kasus putrinya tersebut. Tahu di sini yang sebelumnya yang membayar sewa reklame Milt itu adalah Sindut Bill yang membayarkan sejumlah uang untuk biaya sebulan full dari biaya poster tersebut. Bener-bener si Bill ini salut saya. Tetap aja tapi goblok, salah, bunuh diri tuh salah bangsat. Lalu kita diperlihatkan adegan di mana Dixon berbicara dengan ibunya terhadap pemecatan dirinya dikarenakan hal itu hal yang tidak wajar baginya. Lalu ia berangkat di mana ia membakar reklamenya Milt tersebut karena merasa kesal. Di malam hari pun Milt melihat bahwa reklame tersebut terbakar dan berusaha memadamkan, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Reklame itu sudah hancur habis terbakar. Setelah dari kejadian tersebut, Dixon ditelepon oleh teman kantornya untuk mengambil surat peninggalan dari Bill. Salahnya saat ia mengambil surat tersebut di malam hari dan memakai handset pula. Di saat yang tepat, Milt yang berencana membakar kantor polisi tersebut tidak mengetahui bahwa Dixon ada di dalamnya.
Beruntungnya Dixon selamat, tetapi mendapat luka bakar yang cukup serius. Di sini kenapa Milt membakar kantor polisi tersebut? Karena ia mengira pihak kepolisian lah yang membakar reklamenya tersebut. Di pagi harinya, Milt didatangi oleh Jerome yang tidak lain orang yang memasang reklamenya. Ia memberitahukan bahwa jika ada yang rusak atau sobek suatu saat nanti, ia akan memberikan salinan yang sama dan mereka pun memasang reklame yang baru. James. No, that's okay. Ladder's pretty steady as it is there, James. Bertahun-tahun berlalu di mana Dixon sudah hampir pulih dari luka bakarnya, yang dimana saat ia minum di suatu bar, ia mendengar tentang pembicaraan yang mengarah ke pemerkosaan Angela atau anak dari Milt tersebut. When was this? About 9-10 months ago. Were you home or what? I had a couple buddies with me. I think they got their kicks just watching, you know? Yeah. They fucker too. Lalu ia pun mengambil DNA dari orang tersebut dengan cara mencakar wajahnya dan mencatat plat mobil yang orang itu bawa. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, Dixon menemui Milt dan memberitahukan hal tersebut, di mana DNA yang ia dapat akan dibawa ke polisian untuk mengecek hasil DNA tersebut. Tetapi setelah hasil pemeriksaan DNA tersebut, tidak ada sama sekali ditemukan DNA yang sama atau cocok dengan pembunuhan Angel itu. Bahkan bukan orang yang tadi pembunuh dari dan pemerkosa Angela. Dengan sangat kecewa dari hasil DNA tersebut, ia memberitahukan ke Milt bahwa bukan orang yang disangka tersebut pelakunya dan meminta maaf telah membuat Milt berharap. Lalu Dixon memberitahu suatu hal di mana orang itu memang bukan pemerkosa Angel, tapi dia memang seorang pemerkosa. Dixon yakin sekali akan hal tersebut. Lalu Milt pun bertanya, apa maksudnya berbicara seperti itu? Di sini kita sudah tahu, bukan? Maksud dari pembicaraan Dixon tersebut yang berarti mungkin saja orang itu dahulu pernah juga memperkosa anaknya tersebut dan membunuhnya di tempat yang lain. Di sini pun mereka berangkat tempat tinggal orang tersebut yang sudah diketahui oleh Dixon dan film pun selesai. Di sini menurut Mimin nih, pembunuhan dari Angel adalah komplotan atau kawan dan dari orang yang tadi. Yang menyadari hal itu, Milt Dixon mendatangi tempatnya. Pesan moral, sabarlah dan selalu tabah apa yang terjadi pada diri kalian, walaupun itu berat untuk dilewati, karena hal tersebut pasti akan berlalu. Terima kasih sudah yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.